Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aulia Rahman dari kelas 3C D4 Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 1841111500021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mid semester untuk mata kuliah Instrumentasi Sistem Tenaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai control center. Nah, tetapi sebelum itu, kita pertama-tama akan membahas mengenai sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik dimulai dari pembangkit, di mana energi listrik dibangkitkan, kemudian tegangan dinaikkan melalui trafo step up menjadi tegangan tinggi 150 kV atau 160 kV, yang kemudian akan masuk ke saluran transmisi dan masuk ke gardu induk. Pada gardu induk, saluran diturunkan menggunakan trafo step down menjadi tegangan menengah 20 kV yang kemudian akan masuk ke saluran distribusi untuk kemudian masuk ke gardu distribusi atau gardu trafo tiang. Pada gardu trafo tiang, tegangan diturunkan kembali menjadi tegangan rendah 380 volt dan 220 volt yang kemudian akan masuk ke konsumen. Nah, untuk pembangkit sendiri, pembangkit merupakan produsen energi tempat di mana listrik dibangkitkan. Di Indonesia, pembangkit terdapat beberapa jenis, diantaranya ada PLTU, PLTA, PLTG, dan PLTGU. Yang kedua, saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan sirkuit tegangan tinggi atau sirkuit tegangan ekstra tinggi yang menghubungkan dan menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke pusat beban. Untuk tegangan di saluran transmisi, untuk tegangan tinggi yaitu 150 kV dan 70 kV, sedangkan untuk saluran transmisi ekstra tinggi yaitu 500 kV. Yang ketiga yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan saluran untuk menyalurkan energi langsung ke konsumen yang meliputi industri ataupun perumahan dan juga komersil. Nah, untuk tegangan di saluran distribusi yaitu tegangan menengah 20 kV dan tegangan rendah 380 volt, 220 volt. Yang keempat yaitu ada gardu induk. Gardu induk adalah bagian dari suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat tertentu, berisikan sebagian besar ujung-ujung saluran transmisi ataupun distribusi, perlengkapan hubung bagi, beserta bangunannya yang berisi trafo dan peralatan keamanan dan peralatan kontrol. Nah, dari keseluruhan sistem tenaga tadi, semua hal tersebut diatur pada control center biasa disebut biasa disebut dengan pusat kendali. Nah, control center sendiri merupakan pusat kendali sistem tenaga listrik yang bertugas memegang kendali atas penyaluran energi listrik atas gardu induk di wilayahnya. Control center berfungsi untuk mengontrol, metering atau pengukuran, dan monitoring jaringan listrik dari pembangkit hingga menuju ke konsumen. Nah, untuk ilustrasi dari control center sendiri, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, untuk seperti yang terlihat pada gambar, itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada operator workstation level, yang kedua ada bay control level, dan yang ketiga ada dispatching center. Nah, untuk bay controller level di sini, itu ada HV Protective Relay, diantaranya yaitu ada Distance Protection, Recloser, BFR atau Bus Fault Record, dan Busbar. Untuk SEPAM Bay Controller, diantaranya ada SF6 Volt, analog value, temperatur, HV position, dan automatic function. Untuk SEPAM Acquisition, diantaranya ada OLTC, hardware relay, auxiliary, dan analog value. Dan yang terakhir ada MV Protective Relay, yaitu SEPAM. Nah, di sini ada protective relay-nya, yaitu untuk substation atau busbar, trafo, kapasitor, dan motor. Nah, dari keseluruhan perangkat di atas ini, itu membutuhkan Ethernet untuk dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Atau yang seperti terdapat pada gambar, yaitu ada gateway,
Gateway dibutuhkan agar peralatan tersebut dapat dihubungkan dengan LAN yang kemudian akan masuk ke jaringan, dan seperti pada gambar juga, itu jaringannya yang disebutkan adalah Modbus Plus Network. Jaringan ini berisi seluruh data hasil monitoring, metering, dan controlling yang kemudian akan terhubung pada komputer-komputer di workstation level, dan di situ seluruh data akan diolah dan bisa juga dicetak melalui printer-printer yang terhubung pada komputer pada workstation level. Nah, dari simulasi control center ini ada simulasi sederhana bagaimana cara kerja control center, di mana di sini ada master station dan remote station. Nah, di sini control center hampir sama seperti SCADA, sistem pada SCADA, yaitu ada master station, remote station, dan telekomunikasi. Master station di sini mempunyai fungsi secara umum untuk melaksanakan telekontrol, yaitu diantaranya telemetering, telesignaling, dan remote control terhadap remote station. Nah, sedangkan remote station adalah stasiun yang dimonitoring atau dimonitor sekaligus dikendalikan oleh master station. Nah, seperti pada blok diagram di atas, itu dijelaskan bahwa master station melakukan keluaran berupa sinyal analog dan digital yang akan memonitoring dan mengendalikan sinyal yang akan masuk ke remote station. Antara master station dan remote station itu terjadi sinkronisasi waktu pada data. Antara master station tadi itu kemudian dari remote station akan memberikan keluaran berupa data yang diambil dari gardu induk untuk sebuah parameter yang kemudian akan dimasukkan ke master station untuk diproses secara lebih lanjut. Nah, penjelasan dari telemetering tadi yaitu melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran yang ada pada gardu induk, dan kemudian data tersebut akan diproses untuk selanjutnya akan dijadikan data-data secara real time atau secara langsung. Yang kedua ada controlling, yaitu pusat kontrol yang akan mengirimkan perintah berupa sinyal analog ke remote station. Nah, sinyal tersebut akan dikirimkan ke remote station yang di dalamnya ada analog digital converter atau ADC, dan dari remote station akan mengirimkan perintah yang sudah berupa sinyal digital yang akan mengoperasikan switching di gardu induk. Untuk telecontrolling di sini bisa seperti contoh pada di lapangannya, yaitu pengoperasian pada relay-relay seperti OCR dan GFR. Di situ mengoperasikan switching di lapangan. Yang ketiga ada telesignaling, yaitu melakukan pengindikasian dari semua alarm dan kondisi yang ada pada gardu induk. Nah, dari gardu induk akan mengirimkan sinyal ke remote terminal unit atau RTU yang akan ditransmisikan ke data acquisition system, subsystem atau DAS, lalu akan ke real-time controller atau RTC, di mana semua sinyal-sinyal tadi akan diproses. Nah, di sini kita melihat contoh peralatan dari seperti, nah untuk ini, ilustrasi ini kita mengambil contoh peralatan. Nah, contoh peralatan yang saya gunakan di sini yaitu Sepam 2000 dengan Sepam series 60 atau series 80. Di sini Sepam merupakan brand dari Schneider Electric. Nah, untuk yang pertama, untuk HV Protective Relay, di sini ada Distance Protection, Recloser, BFR, dan Busbar. Di sini dapat menggunakan, kalau pada Sepam 2000 bisa menggunakan Substation Application dan Busbar Application. Untuk Substation Application-nya bisa menggunakan S01, S02, S03, S04, S05, S06, hingga S09. Dan untuk busbar application-nya bisa menggunakan B01, B02, B03, B04, B07, dan B12. Sedangkan pada Sepam series 80 itu
menggunakan substation incomer dan feeder protection, yaitu pada seri S80, S81, S82, dan S84. Kemudian untuk SEPAM Bay Controller, di sini ada SF6 volt, analog value, temperatur, HV position. Di sini kita menggunakan yaitu substation application untuk SEPAM 2000, sama juga. Untuk SEPAM S2000 menggunakan S01 hingga S09, dan untuk yang di SEPAM series 80 menggunakan S80, S81, S82, dan S84. Nah, di sini untuk SEPAM acquisition, di sini pada SEPAM acquisition diantaranya berfungsi sebagai metering untuk peralatan-peralatan metering yang ada di lapangan, yaitu seperti OLTC, hardwire relay, auxiliary, dan analog value. Di sini karena kita melakukan metering, maka kita menggunakan peralatan yang disertai dengan fungsi pengukuran. Untuk pada SEPAM 2000 kita bisa menggunakan untuk pada pengukuran di motor bisa menggunakan SEPAM M02, M06, M07, M08, M014, M09, M11, M15 hingga M23. Nah, untuk trafo di situ bisa digunakan transformer application with temp measurement. Di situ kita bisa menggunakan dari SEPAM 2000 tipe T21 hingga T39 seperti pada gambar. Dan untuk generator kita bisa menggunakan G01 hingga G08, G12, G13, G15 hingga G18. Nah, untuk SEPAM series 80 kita bisa menggunakan pada sisi trafo atau pada peralatan trafo. Untuk metering bisa menggunakan T81, T82, dan T87. Pada generator kita bisa menggunakan G82, G87, dan G88. Dan pada motor kita bisa menggunakan M81, M87, M88. Pada kapasitor kita bisa menggunakan C86. Nah, yang terakhir pada MV Protective Relay. Nah, di sini pada sirkuit akhir atau pada outgoing kita yang akan diprotek atau dilindungi yaitu ada substation atau busbar, trafo, kapasitor, dan motor. Nah, di sini peralatan yang kita gunakan sama seperti yang tadi pada SEPAM series 2000 kita menggunakan SEPAM 2000 untuk motor application, untuk substation application, untuk busbar application, untuk trafo application, untuk generator application, untuk motor application, dan kapasitor application, kapasitor bank application. Nah, untuk SEPAM 2000 seperti pada layar terdapat pada gambar di bawah sebelah kiri. Dan untuk aplikasi pada SEPAM series 80 untuk substation atau busbar kita menggunakan SEPAM series 80 tipe S80, S81, S82, dan S84. Untuk pada trafo kita menggunakan SEPAM series 80 tipe T81, T82, dan T87. Untuk protective relay pada kapasitor bank kita menggunakan SEPAM series 80 dengan tipe C86, dan untuk protective relay pada motor kita bisa menggunakan SEPAM series 80 tipe M81, M87, dan M88. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.